Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana fiddin rahimakumullah? Takwa ini mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang dikumpulkan oleh seseorang, makin tinggi derajat takwa. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang dikumpulkan oleh seseorang, yang makin rendah derajat takwa. Dari sekian banyak ciri takwa, pada kesempatan pagi ini mari kita lihat ada dua ciri takwa yang penting yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa dua ciri tersebut? Yang pertama, orang yang bertakwa takut menghadapi musibah di dalam urusan din, urusan agama. Ciri yang kedua, ciri yang kedua, orang yang bertakwa bersyukur menghadapi musibah di dalam urusan dunia. Jadi di hadapan kita ini ada dua musibah, al-musibatu fid din wal musibatu fid dunya. Musibah di dalam urusan din, agama, dan musibah di dalam urusan. Orang yang bertakwa takut menghadapi musibah di dalam urusan din dan bersyukur apabila menghadapi musibah di dalam urusan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat dia menjadi Amirul Mukminin, orang yang paling kuat berkuasa di muka bumi pada saat itu, setiap dia keluar dari rumahnya, selalu dia mencari seseorang sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau ada Hudzaifah, dikejar oleh Umar sambil menangis. Umar menjerit, ya Hudzaifah, as-samani nabi minal munafiqin. Ya Hudzaifah, apakah Nabi memasukkan aku di dalam kelompok orang munafik? Dijawab oleh Hudzaifah sambil menangis. Jadi Hudzaifah ini seorang sahabat mempunyai kehebatan, diberi ilmu oleh Allah. Apa kehebatannya? Dia tahu ini munafik, ini mukmin. Jadi kalau ada orang meninggal pada saat itu, orang pada lihat Hudzaifah, nyolatin apa enggak? Kalau nyolatin berarti mukmin, kalau tidak berarti munafik. Jumpa Hudzaifah, Umar menangis, berkata, ya Hudzaifah, as-samani nabi minal munafiqin. Apakah Nabi dulu waktu hidupnya memasukkan aku di dalam golongan orang munafik? Dijawab oleh Hudzaifah sambil menangis, la masamakan nabi minal munafiqin ya Amirul Mukminin, wallahi Nabi tidak pernah memasukkan kau di dalam golongan orang munafik. Apa kata Umar? Alhamdulillahirabbil alamin. Iman fiddin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Inilah profil seorang mukmin.
Yang ditakutkan musibah di dalam urusan din. Dan salah satu musibah dalam urusan din adalah menjadi munafik. Beda dengan kebanyakan orang Islam hari ini. Kalau anaknya kena demam berdarah, jadilah dia orang yang paling susah sak Surabaya. Jadilah ibu paling susah sak Bojo. Tapi tidak pernah susah kalau anaknya tidak pernah sholat subuh. Tidak pernah susah kalau anaknya tidak pernah ngaji. Padahal Rasulullah bersabda, asqalus salati alil munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Beda. Kalau orang dulu bingung kalau hatinya sakit menjadi munafik. Sakit badan tidak ada masalah, perontok dosa. Tapi orang sekarang yang dipikirkan sakit badan, ya. Makanya selalu kelek, ya. Ada apa kelek? Presa gula darah. Tapi kalau ada sifat munafik, tidak pernah susah. Ini yang pertama. Yang kedua, tersebutlah ada seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang ulama, seorang sholihin, bukan sahabat. Namanya Mutarrif bin Abdillah. Mutarrif ini punya anak banyak, ya. Anaknya lebih dari 20. Salah satu anaknya meninggal. Kebetulan yang meninggal anak yang paling dicintai. Dikuburlah. Setelah dikubur, teman-temannya handai taulan, sahabat karib besuk ke rumahnya. Waktu besuk, apa yang dilakukan oleh Mutarrif? Dia masuk kamar, pakai baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling larang, sorban yang paling mahal. Kemudian dia menemui teman-temannya. Semua temannya memandang dengan segala kebencian. Semuanya diam. Mutarrif heran. Ini macam mana temanku ini? Anakku meninggal, mereka memandang aku seperti musuh memandang lawannya. Ada apa ini? Tiba-tiba salah satu kawannya angkat tangan. Ya Mutarrif, wallahi kami benci sama kau. Loh kenapa? Kau ini anakku barusan meninggal, baru dikubur, kuburannya belum kering. Tapi kau tak nampak kesedihan di rona muka. Kau pakai baju kayak orang mau kondangan. Oh, kata Mutarrif, jadi selama ini sejak kau masuk rumahku sampai tadi memandang aku dengan segala kebencian hanya karena aku pakai baju baru? Iya. Kamu manusia tak punya perasaan. Anakmu meninggal tapi kau pakai baju baru. Oh, kata Mutarrif. Apa kata Mutarrif? Kata-katanya terukir di dalam sejarah. Apa kata Mutarrif? Wallahi, kalau aku menjadi orang yang paling kaya di muka bumi dan Allah menawarkan kepadaku segelas air minum, kekayaan aku tinggalkan semuanya. Untuk apa? Untuk mengambil air minum dari Allah SWT. Dan saudara-saudara sekalian, kata Mutarrif, saudara-saudara sekalian, kalau bahasa Surabayanya, poros sedoyo ingkang mulya. Ibu-ibu ketawa karena bahasa Jawa saya nggak bagus. Saudara-saudara sekalian, hari ini karena kematian anakku satu orang, Allah memberikan kepadaku tiga kenikmatan besar. Kalau kalian tahu dan seluruh manusia di muka bumi tahu kenikmatan itu ada pada diriku, kalian akan mengejar aku dan merampas kenikmatan tersebut. Kenikmatan itu apa ya Mutarrif? Beliau menjawab dengan baca ayat Quran. Suratul Baqarah 155, 156, 157. Karena keterbatasan waktu, saya baca ayat terakhir 157. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini menjelaskan 155, 156, 157. Kalau seseorang mendapatkan musibah di dalam urusan dunia, apapun bentuknya, kematian, kecelakaan, sakit, bangkrutnya,
Kemudian dia punya prasangka positif terhadap Allah, dan prasangka positif menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting prasangka positif, ya. Baru kemudian mengucapkan apa kata Allah, aku akan berikan kepada dia 3 hal. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, aku ampuni semua dosanya, aku beri kasih sayang, dan aku beri dia petunjuk ke jalan yang lurus. Apa kata Mu'tawif? Saudara-saudara sekalian, jangankan anakku mati setunggal, mati kabeh, tidak apa-apa. Mati semua, 20 orang lebih mati semua, tidak apa-apa. Asal aku mendapatkan 3 kalimat ini: diampuni dosanya, diberi kasih sayang Allah rahmat, dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan saudara-saudara sekalian, banyak maaf, jangan kau larang aku merayakan hari raya paling besar di dalam hidupku hari ini dengan baju baru. Jangan kau larang. Ini hari raya terbesar. Loh, hari apa itu? Hari kematian anakku. Ini profil COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Inilah mukmin. Apa itu? Menghadapi musibah di dalam urusan dunia, bersyukur. Maka saya simpulkan lagi, ciri orang yang beriman itu ada 2. 1, takut menghadapi musibah di dalam urusan agama, dan bersyukur menghadapi musibah di dalam urusan. Nah, Iwan Fidjah, hari ini mari kita mulai dari musibah di dalam urusan dunia. Kita sedang mengalami satu masa di mana musibah di dalam urusan dunia akan datang bertubi-tubi. Begitu juga nubuat Rasulullah berkata, salah satu ciri daripada dekatnya hari kiamat banyak musibah, gempa bumi, bencana alam, dan lain sebagainya. Bahkan para ahli badan geometeorologi dan geofisika itu meneliti, ternyata di antara tempat yang paling rawan musibah di muka bumi ini ya di Indonesia, karena ada lempeng-lempeng bumi yang selalu bertemu. Kalau ketemu terjadi tsunami, terjadi gempa, dan lain sebagainya. Bahkan itu sebelum kejadian tsunami di Banten sudah diprediksi dengan segala keahlian sebentar lagi akan terjadi bencana. Dan kalau bapak-bapak meneliti, di antara yang diprediksi akan terjadi bencana adalah wilayah dari mana? Nih, dari Sukolilo ITS. Dan nakut-nakut ini dia. Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk. Berarti akan terjadi banyak musibah. Sulit untuk menghindarkan diri kita menghadapi musibah. Yang harus kita lakukan, kita hadapi dengan cara yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menghadapi musibah dengan cara yang benar? Di antara caranya adalah musibah dalam urusan dunia. Di antara caranya kata ulama, jadikan bahwa penyebab utama musibah adalah saya. Penyebab utama musibah adalah kita, bukan orang lain. Kalau kita menjadikan penyebab utama musibah orang lain, cenderung kita menjadi penonton dan komentator. Kenapa terjadi tsunami di Palu? Di sana ada pelaku LGBT. Kenapa terjadi musibah di Lombok? Di sana ada pelaku syirik. Kenapa terjadi banjir di Banten? Di sana ada orang yang melakukan maksiat. Loh, antum gimana? Ya, saya penonton dan komentator. Salah. Jadi kita harus beranggapan bahwa penyebab utama musibah adalah kita. Ustaz, dosa apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Menurut ulama, paling tidak ada 4 dosa besar penyebab banjir, musibah, tsunami, gempa, dan segala bentuknya. Ada 4 kata ulama. Ini disimpulkan dari hadis-hadis nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Yang pertama, kesirikan.
Sekali lagi kesirikan. Ustaz, kami sudah tidak melakukan kesirikan. Coba lihat Ustaz, di rumah kami tidak ada gantungan-gantungan lagi. Malam Jumat kami sudah tidak lempar kembang di perempatan jalan. Kami sudah tidak punya lagi jimat-jimat, sudah kami bakar. Dan kami tidak punya akik. Kalau pakai akik biasa tidak apa-apa. Tapi kalau beranggapan akik dengan memakai akik ditilang, naik sepeda motor tidak bakal ditilang polisi. Masuk Giant harga akan turun. Kemana-mana dapat bonus. Itu sih. Kami sudah tidak melakukan lagi. Kami tidak pernah lagi menjadikan dukun sebagai konsultan pribadi. Sebentar, ada kesirikan besar. Kalau kesirikan itu kita sudah tahu, banyak ustadz yang menjelaskan. Loh, ada kesirikan apa selain itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat 43 ayat 8, wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Surat 43 ayat 8. Apa kata Allah? Dialah Allah, ilah di langit dan ilah. Ilah itu artinya apa? Kalau kita lihat terjemahan, artinya Tuhan, Tuhan tuh sesembahan. Banyak maaf, ada kesalahan sedikit di terjemahan tersebut. Itu semua dua-duanya istilah Hindu, sesembahan dan Tuhan. Ilah itu begitu artinya. Kalau kita ngaji, ya, pelajaran tauhid akan diajarkan kepada kita bahwa ilah itu artinya 3. Yang pertama, ma'bud yang diibadahi. Yang kedua, muta' yang ditaati. Yang ketiga, syarif pembuat hukum. Maka Allah mengatakan Allah ilah di langit dan di bumi. Allah yang diibadahi di langit, Allah dan di bumi, Allah yang ditaati di langit dan di bumi, Allah yang membuat hukum di langit dan di bumi. Ada satu bentuk kesirikan di mana mereka mengatakan Allah yang membuat hukum di langit, diibadahi di langit, ditaati di langit. Di bumi sama, Allah orang payu yang membuat hukum, yang ditaati di bumi adalah saya, kami, manusia. Hati-hati kesirikan. Nah, ini yang banyak tidak diketahui kaum. Dan ini ajaran akidah yang paling mendasar. Hilang ini, hilang akidah. Hilang akidah, batal Islamnya. Nah, oke. Yang pertama. Yang kedua, apa dosa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana? Tarkul ibadah, tidak mau ibadah dan melakukan maksiat. Saya akan jelaskan, tak ada waktu, sudah banyak dijelaskan. Nomor 3, apa yang menjadi maksiat besar, dosa besar yang menjadi sebab bencana? Riba dan meninggalkan zakat. Saya tidak akan bahas, sudah sering dibahas. Saya akan membahas yang paling penting, nomor 4, jarang dibahas. Apa dosa besar yang keempat yang menjadi sebab musibah? Tarku al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? Mari kita baca ayat Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah 4 ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina dzalamu bi'adabin ba'is. Masyaallah ayat ini. Apa kata Allah? Pada saat ahli maksiat melakukan maksiat, datang dai, datang aktivis muslim berdakwah melakukan amal ma'ruf nahi munkar, tapi dia tetap maksiat. Apa kata Allah? Aku akan berikan bencana. Setelah bencana diberikan, apa kata Allah? Anjainal ladzina yanhauna
selamatkan pelaku amal ma'ruf nahi munkar. Dan aku siksa orang dolim. Siapa dolim? Saya buka tafsir. Ternyata dolim itu dua kelompok. Kelompok yang pertama orang maksiat. Kelompok yang kedua orang Islam yang tidak maksiat, sholat, puasa, zakat, haji, tapi saya tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Contoh di Lombok, tanya sama beliau, di Lombok itu ada satu masjid, di dalamnya 40 orang ngaji, gempa goyang, rubuh masjidnya, 40 orang meninggal semuanya. Lagi ngaji. Mereka melakukan maksiat? Nah, tidak. Tapi mungkin salah satu kesalahan mereka tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Akhirnya terjadi apa di Lombok? Banyak maaf. Orang telanjang di pantai di Lombok itu mirip jumlahnya sama dengan orang telanjang di kota Bali. Saya ini rumah saya di dekat sana. Jadi kalau saya pulang pasti lewat Bandara Lombok. Saya lihat di Bandara Lombok itu, di Mataram, itu banyak bule-bule setengah telanjang mirip bandara di Ngurah Rai. Mereka tidak maksiat, tapi mereka tidak melakukan amal ma'ruf munkar. Maka para ulama mengambil satu kesimpulan, sebab utama bencana karena kaum muslimin tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan-jangan penyebab utama bencana di Lombok, di Palu, di Banten, dan di tempat yang lain, kita. Apa kesalahan kita? Tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Bang, ini kejadian waktu tsunami di Aceh. Tahun berapa itu? 2004, bulan Desember. Tidak tahu tanggalnya, tanggal 26 atau 16. Apa yang terjadi? Teman saya seorang ustadz senior dari Jawa Tengah Solo, dia menjadi relawan di sana. Dia cerita, Ustadz, ya ahi, dia bilang, tolong sampaikan kepada umat. Itu waktu tsunami datang, semenanjung Aceh, pantainya hancur berantakan. Tapi ajib, ada satu pulau kecil, ya katakanlah ini semenanjung Sumatera yang kena. Ada pulau kecil di sini, pulau kecil. Dilewati tsunami, aman. Tsunami itu terbelah menjadi dua, tidak kena pantai pulau tersebut, pulau kecil. Apa yang terjadi di pulau tersebut? Ternyata di pulau tersebut ada seorang wanita, umurnya di atas 50 tahun. Siang malam dia keliling pulau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Waktu tsunami datang, dia angkat tangannya bersama penduduk tinggi-tinggi, ya Allah selamatkan kami. Tsunami ini terbagi menjadi dua. Maka Imam Sidin rahimahumullah, amal ma'ruf nahi munkar. Ustaz, kami tidak berat melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Apa yang harus kami lakukan? Harus kalian lakukan. Berat melakukan amal ma'ruf nahi munkar adalah godaan syaitan. Sehingga hari ini banyak maaf, para ulama mengambil satu kesimpulan, di antara perintah Allah yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini, amal ma'ruf nahi munkar. Padahal gampang, segampang apa? Dengarkan, saya akan menceritakan dua kisah dari Saudi Arabia mengguncang dunia. Kisah istimewa. Kisah yang pertama, kejadian di kota Madinah. Di Madinah itu ada seorang muslim, umurnya 40 tahun, ahli maksiat. Kalau dia maksiat di rumahnya, dia minum khamar, dia main judi, dia kumpulkan orang-orang teman-temannya di rumahnya. Dia punya anak, beberapa orang. Salah satu anaknya umur 7 tahun. Tunarungu, tunawicara. Tuli, umur 7 tahun. Waktu bapaknya main khamar, berjudi dengan kawan-kawannya, apa yang dilakukan oleh anak itu? Umur 7 tahun, dia datangi bapaknya sambil dia, karena dia bisu, dia bilang apa? Pak, adan, sholat. Pak, adan pak, sholat toh. Marah bapaknya ditempeleng,
Sambil menangis dia berwudu, dia sholat. Ada lagi dia datang pada bapaknya, Pak, ada sholat, disemprot homar. Ada, dia datang lagi, Pak, sholat Pak, ditutup botol homar. Sebulan, 2 bulan, menangis terus sang anak. Tiba-tiba, subhanallah, dengan izin Allah, sang anak membawa ayat Al-Quran, membuka Al-Quran, datang kepada bapaknya, dia tunjuk dengan tangannya. Bapak, baca ayat ini. Dibaca oleh sang bapak, subhanallah. Sejak saat itu, sang bapak tersungkur sujud, menangis terseduh-seduh. Sejak saat itu dia tobat dan tidak pernah melakukan sholat kecuali di Masjid Nabawi. Teman-temannya yang ahli masyarakat diusir semua. Ayat apa yang ditunjukkan oleh anak? Subhanallah, surat 19 ayat 45. Apa bunyinya? Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman satakunu waliyan syaitan wa takunu waliyan syaitan. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Wahai bapakku, aku takut adab Allah mengenai kau. Maka setelah itu kau akan menjadi kawan syaitan. Nah, bisa bapak tobat. Hari ini dia selalu sholat, tidak pernah sholat kecuali di Masjid Nabawi. Sebulan 2 bulan setelah tobat, dia datangin istrinya, wanita soleha, dia tanya, Bu, dulu waktu aku tobat, anakku menunjukkan satu ayat. Kau kayak ngajarin ayat mana? Ayat ini 1945. Wallahi saya nggak ngajarin. Saya pun baru tahu ayat ini. Saya baru mencermati ayat ini. Saya baca ayat ini, tapi baru sekarang saya cermati. Imam Fiddin rahimahullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang ngajarin anak itu Allah. Orang kalau mau melakukan amal ma'ruf bukan pasti ditolong oleh Allah. Umur 7 tahun, bisu, tuli, gak bisa ngomong, hanya ngomong bapaknya yang ahli maksiat bisa tobat. Kenapa begitu? Allah membantu dan menolong. Banyak maaf, amal ma'ruf semudah itu ditinggalkan oleh kebanyakan kaum. Sehingga apa yang terjadi? Nih, tanya sama Syekh kita ya, Al-Ustaz Dr. Uthman. Saya mau tanya, Ustaz, maksiat di kota Surabaya, tidak usah jauh-jauh. Ini kecamatan apa ini? Gubeng. Sekarang dan 20 tahun yang lalu maksiatnya lebih banyak apa berkurang? Setuju? Kenapa maksiat bertambah? Pengajian ada di mana-mana. Dulu nggak ada sholat subuh berjamaah. Sekarang sudah ada. Ustadz ada di mana-mana. Kenapa maksiat bertambah? Karena kebanyakan kaum muslimin minas sakitin membisu 1000 bahasa. Padahal apa kata Allah? Mari saya akan tunjukkan satu ayat. Tapi sebelum saya tunjukkan satu ayat, jawab pertanyaan saya, Pak. Asmani pun sinten? Siapa? Asrifah. Jawab pertanyaan saya. Apa karakter dasar ayat? Air. Karakter dasar air apa? Dingin ya. Dan akan menggusur semua yang ada di hadapan. Betul? Saya mau tanya Anda, apa karakter dasar api? Akan membakar semua yang ada di hadapannya. Pak, kalau air hilang karakter dasarnya, kalau api hilang karakter dasarnya, jadi apa? Wedang jahe. Tidak akan pernah menakutkan siapapun, bahkan menjadi bulan-bulanan siapapun. Harimau karakter dasarnya apa? Puas, akan memangsa semua yang ada.
Tapi kalau harimau hilang karakter dasarnya, apa yang terjadi? Akan menjadi tontonan sirkus yang membuat geli orang-orang, hatta anak kecil. Orang mukmin karakter dasarnya apa? Banyak maaf, kalau hilang karakter dasarnya, orang mukmin menjadi tontonan orang kafir. Suara ngajinya menjadi lagu pengantar tidur orang. Apa karakter dasar orang mukmin? Karakter dasar orang mukmin adalah, mari kita buka satu ayat. Ayat ini istimewa. Cuman sayang, ayat seistimewa ini jarang dibahas. Surat 9 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah." Ila akhir. Pak, untuk kewajiban sholat, Allah hanya mengatakan alladzina yuqimuna sholat, yang dijelaskan mukmin laki, mukmin perempuan masuk, tapi tidak disebut namanya. Untuk kewajiban puasa, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang disebut mukmin laki. Mukmin wanita nggak dijawab, nggak disebut oleh Allah, tapi termasuk. Tapi khusus ayat ini jatuh deh. Mana saya? Tapi khusus ayat ini Allah menyebutkan laki perempuan, wal mu'minun wal mu'minat. Kenapa Allah menyebutkan dua-duanya? Karena di dalam ayat ini ada satu karakter dasar yang harus dimiliki oleh orang mukmin, laki ataupun perempuan. Apa itu? Ada 6. Amal ma'ruf nahi mungkar, baru mendirikan sholat nomor 3, zakat, taat pada Allah, taat pada Rasul. Saya heran melihat ayat ini. Kenapa mukmin amal ma'ruf nahi mungkar diletakkan di nomor 1 dan nomor 2? Kenapa? Jawabannya itulah karakter dasar. Tapi aneh, hari ini amal ma'ruf nahi mungkar paling banyak ditinggalkan. Padahal pekerjaan yang paling mudah. Mari saya ambil contoh yang menggemparkan Saudi Arabia. Contoh ini istimewa. Ada seorang sales, Pak, naik sepeda ongkir di Saudi Arabia, salah satu kota besar. Tiba-tiba dia melewati jalan itu ada seorang preman kelas kakap naik mobil mewah, ngodain perempuan-perempuan di jalan. Dilewati sama dia. Setelah lewat, di dalam hatinya ada suara sales ini, tak dakwain apa enggak? Kalau enggak aku dosa. Kalau aku dakwain preman, awai gotot. Sekali sebul mulu aku. Hanya dia bilang bismillahirrahmanirrahim, dakwah. Seret. Dia kembali, dia datangin preman. Tidak ngomong apa-apa, cuma 2 kalimat saja. Apa kata dia? Ittaqullah, bertakwalah. Yang kedua apa dia bilang? Preman, iya itu kalau wanita yang kau goda itu ibumu, istrimu, saudara perempuanmu, anak perempuanmu, bagaimana? Apa yang terjadi? Preman ini menangis. Apa kata preman? Wallahi, saya belum jarang menangis. Saya baru keluar dari penjara. Saya keluar masuk penjara. Saya pembunuh berdarah dingin. Tapi kata-katamu masuk ke dalam dadaku, mengeluarkan air mataku. Singkat cerita, preman itu tobat. Singkat cerita, tidak pernah ketemu mereka itu, kecuali lewat SMS. Singkat cerita, setelah 3 bulan, sang sales kangen mau ke rumahnya preman, maka dia berkunjung. Waktu dia sampai di rumah preman, ketemu ibunya. Kata sales, Pak, anak ibu. Bu, anak ibu mana? Yang preman itu, mantan preman, saya mau ketemu. Kata ibu, wis telat. Telat bagaimana? Aku sama orang kampung baru pulang dari kuburan ngubur anakku. Tapi alhamdulillah, anakku menjadi tobat. Anakku tidak pernah keluar kecuali ke masjid, dan hati
tidak tertambat di masjid, zikir dan insya Allah dia husnul khatimah. Tahukah Anda, anakku tobat itu setelah ketemu saya 3 bulan yang lalu. Ibu itu nggak tahu kan kalau itu saya. Coba ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari saya? Sales tuh Ustaz. Ngomongnya cuma 2 menit, bukan 2 jam. Ngomongnya di jalan, bukan di masjid. Yang disampaikan hanya ittaqullah, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Tapi dengan izin Allah, preman kelas kakap bisa tobat. Pelajaran apa itu? Itulah amal ma'ruf. Kalau kita lakukan, selesai urusannya, selesai Gubeng, selesai Surabaya, ya, dan mudah dilakukan. Cuman banyak maaf, inilah yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka iman fillah, sekali lagi saya ingin menyimpulkan sebab utama bencana di mana-mana, salah satunya karena ulah kita tidak mau melakukan amal ma'ruf. Ini musibah di dalam urusan dunia. Bagaimana dengan musibah di dalam urusan din? Ada waktu sedikit kita bahas. Mari saya bacakan satu ayat. Ayat ini wajib diketahui oleh setiap muslim, apapun profesinya, dokter, guru, pengusaha, polisi, tentara, harus tahu. Kalau nggak tahu, ada yang salah pada dirinya. Apa kata Allah? Surat 8 ayat 7. Apa kata Allah? Wal alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Apa kata Allah? Orang kafir itu selalu membuat persatuan, dan persatuan mereka sudah sampai di puncaknya. Tandanya apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling melindungi. Bahasa sekarangnya membentuk satu konspirasi yang kuat. Illa tafa'alu, kalau kau tidak lakukan seperti itu, yaitu membina persatuan, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan timbul fitnah besar di muka bumi ini dan kerusakan. Para ulama sepakat, sebagian besar mengatakan fitnah itu telah terjadi, kerusakan itu telah terjadi. Buktinya apa Ustaz? Pak, coba kita keluar, mau cari makanan halal atau makanan yang tidak subhat, sulit gak? Sulit. Cari makanan halal, sulit. Nih, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Jogja lagi bingung. Banyak warung-warung besar maupun kecil yang jual daging sapi dan daging kambing di Jogja, diteliti ternyata kecampuran daging babi. Jogja loh yuk, kota santri, kota mahasiswa. Di sana ada pondok pesantren, tempat lahirnya salah satu organisasi Islam yang besar. Bagaimana dengan Surabaya? Lebih teruk lagi. Sulit cari makanan halal, kecuali kalau kita nggak hati-hati. Kalau nggak hati-hati ya enggak. Apa tanda fitnah itu? Tanda fitnah itu kata ulama ada 4. Yang pertama, orang kafir sudah sampai di puncak kekuatannya. Mereka sedang menguasai kekuatan ekonomi, menguasai kekuatan politik, dan pada saatnya kekuatan militer. Tanya sama aparat, mereka tahu betul. Yang kedua, umat Islam berada di puncak kelemahan.